kita hadirkan bintang tamu kita berikutnya, seorang pengacara muda, Dr. Sangun Ragado Yosodiningrat, SHLLM. Sangun Ragado, biasa dipanggil Aga, pengacara muda. Kami semua mengucapkan terima kasih. Nasar. Kita tuh harus menghormati bintang tamu. Iya. Program udah lama, masa biasa begini ngormatin tamu. Tadi sama Teh Tuti juga gini. Enggak, sama gua enggak. Eli Gigi boleh berdiri sebentar. Mau diapain? Gua langsung semangat banget gue. Oh Eli, seandainya bercerai dengan Aher sang suami, mau nggak dapat pengacara muda ini? Ya, Bu Eli, gue yang jawab, gak usah Bu Eli yang jawab. Bu Eli mau, dia kagak. Enggak lah. Kalau aku itu orangnya setia, Nasar, setia. Ini gaya udah cantik banget, Bu Eli. Tapi karena aku udah punya, ya nggak mau lah. Walaupun aku udah ada yang punya, lu nggak punya juga dia belum tentu mau. Kan begitu kan. Silakan agak harusnya pertanyaannya dari... Kok dia takut digigit, Pak? Dia kesini. Enggak ya, kan aku teman mamahnya juga. Iya, pertanyaannya harusnya dari aku. Kenapa? Kak Dewi, kalau disuruh pilih, ada Rian Ibram, ada Aga, mau yang mana? Nah, ini pilihan berat, Mbak Dewi. Kalau mau Kak Dewi. Aku milih yang berjuang untuk aku. Tantangin tuh, Gar, tantangin. Berjuang. Kalau ngomongin berjuang mah nggak usah depan TV, ntar gue tunjukin. Ayo sini. Aga duduk, Aga, silakan. Aga emang umurnya berapa sih dia sekarang, Ga? 27 sekarang. 27 tahun. Oh nggak jauh lah ya. Seanak aku. 27 tahun dan juga adalah seorang doktor ya. Gelarnya doktor. Wow, baru 27 tahun. Iya, mamanya tuh pemain film ternama. Mbak Yayu Suseno, selamat pagi, penyanyi juga. Penyanyi, pemain film. Iya betul. Papahnya tuh Mama kamu dulu pengacara pernah mimpi ternama. manis sama... Aku dulu sering nonton bareng waktu mama syuting nemenin. Tapi masih kecil dulu. Sekarang Tuh, udah gede. aku suka lupa deh. Ini kita lihat potret keluarga dari Aga. Ibunya adalah Yayu Suseno dan ayahnya adalah pengacara kondang. Ya, siapa lagi kalau bukan? Bang Henry Yosodiningrat ya. So, jadi ini adalah salah satu pilihan kamu menjadi pengacara karena tidak jauh dari ayah juga pastinya ya. Enggak juga sih. Dulu jadi waktu lulus SMA itu daftar Akpol, Akademi Kepolisian. Waktu daftar itu pertama nyoba. Kalau Akpol itu kan tesnya ada banyak kan. Pertama dari akademik, kesehatan dan lain-lain. Ini dari daerah. Lulus loh. Masuk lagi ke pusat, berangkat. Udah berangkat sampai sana 3 minggu di Semarang nungguin. Kok kayaknya nggak srek ya di sini. Akhirnya tes ada yang disalah-salahin dikit lah. Akhirnya kuota Jakarta waktu itu 47 apa 37. Aku 49 apa 39. Akhirnya pulang. Papa nanya, kamu mau ini dulu nggak? Apa short course atau apa? Nggak deh, aku mau langsung kuliah aja. Cepet-cepet lah nyari kuliah. Dapat UPH hukum waktu itu. Oke, sebentar. Kenapa kamu tidak merasa srek saat itu ketika berada di Semarang untuk seleksi Akpol? Jadi dulu aku tuh udah 3 tahun SMA di Magelang, Taruna Nusantara. Oh, Tarnus. Itu kan boarding juga kan. Iya. Nyampe sana lagi mikir, aduh 4 tahun boarding lagi kayaknya males, kuliah aja deh. Oh, jadi pengen kuliah. Itu salah satu alasan kamu ya. Betul. Lalu akhirnya kuliah di UPH. Ngambilnya hukum. Hukum. Kenapa kamu ambilnya hukum saat itu? Ada pengaruh dari ayah kamu juga nggak? Sebetulnya pengaruh sih nggak ada, nggak pernah disuruh sama sekali. Cuma emang ngelihat ayah tuh kan dari kecil ya. Role model lah, kayaknya kalau bisa jadi kayak dia atau mungkin lebih enak gitu. Saya pernah diundang datang ke rumah ayah kamu loh. Oh, nggak ada akunya tapi. Iya, makanya kamu harus ada sekarang ntar lagi. Iya. Oke. Jadi tapi ayah kamu ngelihat kamu gimana? Sering ngasih wejangan dong pasti. Apalagi ayah kamu pengacara terkenal. Pastilah, pasti. Kalau dalam kerjaan sih, kalau papa sendiri ngajarinnya bukan ilmu hukumnya sih. Dia kayak lebih ke ilmu dalam hidup, terus kayak bagaimana jadi pengacara yang profesional dan sebagainya. Ilmu dalam hidupnya seperti apa misalnya? Ya, jadi orang itu jangan terlalu pandangannya itu bukan materi, tapi bagaimana bisa
kalau dalam hukum ini bagaimana kita bisa mendudukan seseorang sesuai dengan kedudukannya atau sesuai dengan haknya. Udah gitu jangan memutihkan sesuatu yang hitam atau jangan memutihkan sesuatu yang hitam. Jadi kalau misalnya ngebela seseorang tuh bukan kayak yang kita bela bukan kesalahannya. Jangan memutihkan sesuatu yang hitam, kecuali ketiak boleh kali ya. Tapi itu benar, maksudnya itu prinsip-prinsip dalam hidup Kehidupan, pastinya ya. Sekarang jadi seorang pengacara, kamu menilai diri kamu sebagai sosok yang seperti apa? Ya gini yang aja sih tampan. nggak ada. Jadi kayak papa nggak? Harus lebih dong. Oh harus lebih. Karena seorang anak itu kan baru Ekspektasinya berhasil ke situ kalau ya. udah lebih daripada orang Bagus. tuanya. Satu Indonesia bilang amin, amin. Tapi bagus karena dia memotivasi dirinya. Dia bilang harus lebih dari papanya gitu kan. Nanti sampai atau tidaknya itu adalah tapi kita udah punya semangat juangnya gitu. Bagus yang Benar. gitu. Biasanya suka ada orang yang jawabannya tuh cuman gini-gini aja. Iya, kamu sekarang jadi viral di media sosial. Orang banyak mengenal kamu. Sempat nyangka nggak sih? Wih, kok gue jadi viral begini nih? Enggak sih. Enggak ya? Ya karena biasanya waktu hari itu berangkat sidang. Karena sidang juga udah berkali-kali udah sering kan. Iya. Sidang biasa ada kamera juga waktu itu sempat berapa kali sidang ada kamera ya udah sidang biasa nyatet terus tiba-tiba teman bilang, "Enggak, ini ada ini." Oh, ini apaan kok jadi rame. Ya udahlah. Oh itu teman kamu yang ngasih tahu. Iya, Agak teman-teman. kalau ada misalkan Agak kan sekarang udah pegang kasus ya, suka nemenin papa juga. Seandainya Agak memilih misalkan di yang usia Agak sekarang gitu ya. Agak lebih memilih kasus yang berat atau kasus kayak teman-teman artis atau yang seperti apa yang Agak maksudnya oh ini challenge banget nih. Lebih tertarik Atau gitu ya? nggak pandang bulu. Sebetulnya kalau kasus dari dulu megang juga banyak sih. Dari yang berat, misalnya kayak kasus tanah itu berat, kasus Yes. pertambangan berat. Perceraian juga pernah ngurus tapi sampai perceraian ada. Perceraian Siapa? Saya. Siapa lagi mau cerai artis? Ada? Siapa? Apa dari persis? Jangan, udah dia. Udah terakhir itu selamanya seumur hidup. Iya jangan cerai lagi udah. Bosen gua ke tempat sidang. Iya, bosan. Jadi dari semua yang menurut kamu paling challenging, paling membuat apa ya, memberikan tantangan tersendiri buat kamu? Kasus-kasus yang ada publik lihat sih, kayak sekarang case yang ini kan emang publik kan emang lihat kan, jadi kayak ya case-case gini agak berat lah karena misalnya kalau ya namanya pengacara kalau dalam pidana kan yang dibelain kan terdakwa pasti kan, bagaimana cara mengubah mindset publik bahwa ya orang ini tuh nggak seburuk yang publik kira, nggak inilah public opinion terbentuk harus bisa diperbalik lah gimana caranya. Oke. Lebih suka pidana apa perdata? Dua-duanya suka sih, cuma akhir-akhir ini lagi banyak megang pidana emang. Pidana. Oke. Agak kan sekarang umur 27 tahun. Sidang pertama kali pernah mengikuti di saat umur berapa? Sidang itu dulu kalau masih asis doang yang paling lawyer-lawyer yang udah disumpah itu sidang di depan masih nyatet-nyatet tuh umur 24. 24. Cuma 24 apa 23 saya lupa. Habis itu tapi disumpah umur 25. Nah, itu udah mulai sidang-sidang lah. Di umur 25 tahun Ketika ya? lulus kuliah berapa tahun? 4 tahun? Kuliah itu S1 di UPH 3,5. 3 tahun, 3,5 Oke, tahun. Bagus. Yang S2 Habis itu S2 10 bulan. 10 bulan di Lalu? Belanda. S3 itu 2,5 apa 3 tahun kalau nggak salah kemarin. S3, sekarang umur 27 tahun sudah S3 ya? Ada pertanyaan titipan dari Po Eli. Agak sekarang udah ada ceweknya belum? Alhamdulillah ada. Ada. Lah Po Eli ngapain nanya-nanya? Eli, ya soalnya yang nanya elu, coba yang nanya bukan elu, pasti dia bilang belum. Kan tadi udah. Yang nanya Dewi nanya Dewi. Ya jangan host. Nah, coba kalau misalnya yang lain artis bintang tamu yang cantik nanya pasti belum. Ini kan yang nanya kamu udah punya suami. Sebelum Kamu ini nikah ruang umur makeup berapa? udah nanya. Pengennya nikah umur berapa? Ya sebelum 30 lah mungkin. Sebelum Atau mungkin 30 mau 30. nikah. Ya. Oke, umur sekarang Sekarang berarti 27. Sekarang 27. Antara 28 29 ya nikah ya? Mungkin insya Allah. Amin. Berarti udah ada calon istrinya. Insya Allah ada. Tuh sudah ada kok. Udah udah deh, Po. nanya di ruang makeup tadi. Lawyer juga. Enggak bukan. Oh bukan. Dari kalangan selebriti? Enggak. Enggak bukan ya. Teman-temannya tapi banyak. Oh teman. Enggak, tapi apalagi sih yang pengen kamu capai gitu sekarang S3, kasus besar kamu tangani juga bersama dengan ayah kamu, umur juga masih muda, mau apa lagi selain pernikahan pastinya ya? Masih panjang sih, umur masih 27. Yang mau dicapai ya sekarang juga S3 menurut saya pribadi ya. Pendidikan saya bisa dibilang tinggi, cuma bagaimana juga saya praktek itu baru 2 tahun. Pengalaman belum banyak lah dibanding lawyer-lawyer lain yang udah jauh di atas saya. Jadi kayak selalu kalau yang ngumpul sama yang lebih tua gitu, oh gila lu udah S3 segala macam. Enggak lah bang, saya masih belajar, justru saya masih banyak belajar sama abang gitu lah. Ini yang kayak gini nih, ini harus dicerna. Kata-kata yang Nggak boleh seperti ini harus sombong ya. dicerna. Punya sekolah tinggi,
Ilmu tinggi. Tapi tidak merasa tinggi. Tapi dia tidak merasa tinggi, dia merasa bahwa pengalaman itu penting karena Iya, pengalaman jam itu terbang. adalah guru yang terbaik buat Betul, kita. jam Ilmu padi ya, semakin berisi dia Semakin semakin merunduk, ya. betul sekali. Kita mau kasih lihat ini ada komentar dari netizen, kamu boleh tanggapi juga komentarnya ya. Ini mah pasti pakai bantuan orang tuanya. Sujon lu. Enaknya yang punya privilege, sujon lu. Apa sih orang dalam banget. Sukses lah orang bapaknya pejabat koneksinya banyak. Juga deh. Dengerin ya, nggak semua, tapi memang akan seperti itu. Ya. Itu mah risiko ya. Tapi nggak semua juga kalau anaknya pinter, anaknya punya skill, anaknya siapa tahu anaknya punya cara yang lebih yang tidak diketahui oleh orang tuanya kan. Iya, Kita nggak pernah tahu. Iya. Yang seujon lu. Seandainya pun iya, itu pun hanya balik lagi ke anak ini. Anak ini bisa nggak koneksinya dengan beberapa orang, Biar bisa kata berhubungan anak, baik nggak? biar kata ponakan siapa namanya kalau anaknya nggak bisa apa-apa tetap aja. Karena nomor satu kan bisa jadi mau anaknya pejabat, mau anaknya siapa kalau dia tidak bisa bisa punya attitude yang baik. Nggak punya apa-apa gitu lah. Banyak orang yang memang orang tuanya sukses berhasil tapi anaknya belum tentu. Iya. Jadi itu kembali lagi sama Ada tukang pribadi goreng, masing-masing. ada anak tukang goreng, tapi dia bisa jadi pejabat, dia bisa Betul. koneksinya kemana-mana. Betul, ada anak pejabat justru dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ada yang seperti itu, macam-macam ya. Tapi kamu sendiri ngelihatnya komentar netizen seperti itu gimana sih? Dibilang ada privilege lah, karena orang dalam lah, segala macam. Kalau saya rasa privilege betul. Saya terlahir dari ya keluarga yang ada, mungkin koneksi ini cuma balik lagi ya. Alhamdulillah itu saya punya ya saya manfaatkan dengan baik lah sebisa Mau mungkin. tidak gitu ya sayangnya. Ya, alhamdulillah saya ada kesempatan kuliah S1 saya kuliah. Ada kesempatan kuliah S2 saya berangkat, kesempatan S3 ya saya ini juga dan saya juga bisa buktiin kayak dulu S2 itu saya di luar negeri. Di sana nggak ada yang peduli saya mau anak siapa, dari mana ya kan. Kuliah di sana dituntut 10 bulan selesai. Saya selesai juga alhamdulillah. Banyak teman-teman yang 3 tahun malah nggak selesai, ada juga. Tuh. Coba kamu mau bilang apa sama netizen yang suka nyinyirin kamu? Netizennya tuh 3 orang yang depan ini nih. 3 orang itu tuh. Apa yang ingin Bilang apa disampaikan tuh saya? netizennya itu? Mereka yang komentar. Mau bilang apa sama netizen? Ya, makasih aja. Saya nggak tahu mau ngomong apa ya. Pokoknya saya tetap jadi diri saya Titipan dari sendiri. Bunda Korla, Apa? suruh tanya tentang Bunda sama dia tahu. Tahu Bunda Korla? Aku kenal dari SD dulu. Karena teman mama ya. Mama pernah ke rumahnya Dulu Bunda Korla. Bunda itu aku terakhir ketemu 2014. Oh. Say hi dong Bunda Korla dong. Hai Bunda. Jadi ada persamaan ketiga bintang tamu kita ini ada hubungannya sama Bunda Korla ya. Di segmen berikutnya kita akan hadirkan Bunda Korla. Jangan kemana-mana, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.